Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada semuanya. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan di saat ini kita boleh merayakan Natal dengan luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan. Walaupun dengan suasana yang berbeda, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada buat Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tuhan lahir buat Anda semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Saya mau sapa selamat hari Natal buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Baik ada di timur, di barat, di selatan, utara, semuanya. Tuhan Yesus memberkati kasih setia Tuhan. Oleh karena Natal boleh hadir buat kita semuanya. Yesus hadir buat kita semuanya. Saya mau bacakan dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita boleh tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Dialah Yesus Raja damai. Kita mau siapkan diri kita mau datang pada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Engkaulah Tuhan Yesus yang datang buat kami semuanya. Relakan dirimu hadir. Relakan dirimu hadir buat hati kami, buat keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, terpuji namamu Bapa. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia, selamatkan manusia. Katakan bersama, Yesus, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Engkau berikan hidupmu Tuhan, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sama-sama mari katakan bersama, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkau turun ke dunia, Kau turun ke dunia, menyelamatkan kami, menyelamatkan setiap manusia. Oh, 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 oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk menebus kami Tuhan, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, oh kemuliaan bagimu di tempat
katakan Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat tanganmu, katakan kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari sembah Tuhan, berikan syukur bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang rela datang sebagai manusia menebus dosa-dosa kita. Oh, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Terpujilah, termulialah Engkau di tempat maha tinggi. Oh Yesus, Yesus yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Ku tinggikan, ku muliakan, ku agungkan nama-Mu Yesus. Oh Raja damai yang datang bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami bersyukur. Haleluya, terpujilah, termulialah Engkau. Haleluya, termulialah di atas segalanya. Nama-Mu Yesus, nama-Mu Tuhan. Oh, layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau hadir bagi kami semuanya. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir bagi keluarga kami, Engkau hadir bagi teman-teman kami, Engkau hadir di hati kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami bersyukur kelahiran-Mu luar biasa bagi kami, menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, layaklah Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau kabarkan bahwa kesukaan besar telah terjadi hari ini. Yesus Kristus telah lahir bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir dan bertahta dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Mari semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Bila kita sebagai anak Tuhan boleh menyampaikan kabar dengan kesukaan yang luar biasa, kita boleh bersyukur bila kita surga juga bergema bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Haleluya. Surga kita
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oh, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Mari kabarkan kesukaan besar ini ke seluruh bangsa. Hai, siarkan dulu di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan dulu lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan dulu di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan dulu lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan dulu di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan dulu lahirnya Al-Masih. Sekali lagi katakan, hai, siarkan dulu di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan dulu lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga
Sekali lagi katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang sudah datang menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dia hadir bagi kita untuk memberikan yang terbaik. Dia lahir bagi kita untuk memberikan nyawanya yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita saat Tuhan hadir itu suatu pengorbanan yang luar biasa. Dia relakan tahtanya untuk hadir buat kita semuanya. Oleh karena itu kita boleh bersyukur. Oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, kita bersyukur. Biarlah oleh kehadirannya, oleh kedatangannya, kita yang lemah dikuatkan, kita yang sakit disembuhkan, kita yang kekurangan Tuhan berikan kita berkat yang luar biasa. Oleh karena namanya, oleh karena Yesus Kristus sudah hadir bagi kita semuanya hari ini, hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya katakan bersama. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan iman katakan, kini yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Katakan syukur, syukur. Mari sama-sama katakan syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati. Oh, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan. Oh, syukur
kini yang lemah berkata, ya kami kuat. Yang miskin berkata, ku kaya karena semua telah Tuhan perbuat. Mari angkat tanganmu bersama, katakan, kini yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Oh, kini yang lemah berkata, aku dikuatkan. Yang miskin diberkati Tuhan. Semua Tuhan berbuat bagi kita. Oh, kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Katakan syukur, syukur, oh, beri syukur, beri syukur, oh, berikan syukurmu pada Tuhan, beri syukur, haleluya, beri syukur. Kita bersyukur pagi hari ini yang luar biasa. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan hadir buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan bahwa ibadah online untuk gereja kita Gusti Yesus Trisno Kulo akan dimulai lagi pada tanggal 3 Januari 2021. Dan untuk perayaan Natal akan diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2021. Baik, kita akan siapkan diri kita akan mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu. Sekali lagi hanya oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Engkau turun ke dunia, menjelma sebagai manusia, dan menyelamatkan kami sebagai manusia. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit boleh disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kami yang kekurangan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu nyata bagi kehidupan kami, dan firman-Mu boleh kami pakai dalam kehidupan kami menjadi rema yang luar biasa bagi kami semuanya. Tanamkan firman-Mu dengan luar biasa di setiap hati kami masing-masing saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap saat ini mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita oleh kemurahan dan anugerah Tuhan masih diizinkan untuk mengadakan ibadah Natal. Ini adalah karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan dan yang juga mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu sekarang ini berada, entah di luar kota Kartasura atau di Kartasura. Biarlah kasih karunia Natal terus mengalir, memenuhi hidup dan
menerangi jalan hidup kita, sehingga kita sekalipun di dalam merayakan Natal di tahun ini, di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, tapi damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan mengalami takut atau apapun juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, khususnya tentang berita Natal. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merayakan Natal di tengah-tengah keadaan seperti ini, memang seringkali banyak orang ya secara umum akan merasakan berat. Sebab akibat dari pandemi ini akan berakibat di banyak masalah. Misalnya aja soal ekonomi, soal kesehatan, soal pekerjaan, soal pendidikan, soal rumah tangga. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita Natal tetap kita dengungkan, sebab di Natal ini, walaupun Natal yang sebenarnya itu sudah terjadi kira-kira 2000 tahun lebih yang lalu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, lahir di dunia ini karena demi sangat-sangat mengasihi kepada kita. Dan karena kasihnya itu Tuhan Yesus bahkan sampai rela berkorban, sehingga hidup boleh dikatakan di tengah-tengah dunia mengalami banyak tantangan, sampai akhirnya mati di kayu salib. Itu adalah karena Tuhan Yesus mengasihi. Dia rela datang, rela meninggalkan kemuliaan yang ada di surga, menderita di dunia sampai mati di kayu salib. Jadi Natal itu merupakan berita kasih karunia dari Allah, benar. Tetapi juga Natal adalah pengorbanan Allah karena kasihnya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar berita Natal ini, kita bisa mengambil satu sikap. Sikap yang pertama, kita begitu mendengar berita Natal, kita bisa menerima berita itu, meresponi, lalu kita menuju ke tempat apa yang diberitakan. Seperti para gembala, waktu mereka itu mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh malaikat, gembala-gembala ini tidak kemudian, wah kita sudah mendengar ada berita sukacita, ya sudahlah sekarang kita tidur saja di sini, enak kan kita sudah dengar berita, oh enggak. Tapi mereka itu kemudian memutuskan bersama-sama menuju ke tempat di mana berita itu ditunjukkan bahwa di Bethlehem, di padang Efrata, telah lahir seorang juru selamat yang bernama Yesus. Lalu mereka itu bersama-sama pergi ke sana, dan mereka rela meninggalkan domba-domba mereka, rela meninggalkan tempat mereka, rela meninggalkan pekerjaan mereka, dan mereka menuju ke sana. Apa mereka tidak takut? Oh tidak. Karena apa? Karena mereka sudah dengar berita dari malaikat, jangan takut. Jadi berita tentang kedatangan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus diawali dengan jangan takut, sehingga mereka pergi dengan sukacita dan menyambut, akhirnya ketemu dengan bayi itu. Wah, mereka sukacita. Setelah itu nantinya mereka kembali dengan hati yang penuh sukacita. Mereka menyambut Natal. Lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, kemudian berapa tahun kemudian setelah Tuhan Yesus ini lahir di Bethlehem, kemudian dia tinggal di kota Bethlehem, datanglah orang-orang Majus. Orang Majus ini berangkat dari tempat mereka 2 tahun yang lalu. Jadi mereka perjalanan 2 tahun. Kenapa mereka itu rela menempuh perjalanan 2 tahun ini? Karena mereka tahu melalui tanda yaitu bintang
bahwa hari di mana bintang itu dinyatakan, hari itu lahir raja orang Yahudi, dan bagi mereka tahu itu Mesias. Maka mereka menyambut, mereka walaupun perjalanan begitu lama, mereka itu rela datang ke Bethlehem. Walaupun mereka itu harus pasti bertanya-tanya dan menginap di banyak tempat. Tapi yang lebih saya tertarik yaitu ada cerita, walaupun tidak ditulis di Alkitab, yaitu tentang orang Majus keempat. Di mana orang Majus keempat itu begitu dia melihat bintangnya itu, maka segera dia juga mempersiapkan segala sesuatu untuk mengikuti bintang itu kemana ditunjukkan. Maka dia kemudian berangkat, tapi di tengah perjalanan, wah dia mengalami banyak ketemu orang-orang yang sangat menderita. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia menolong, ketemu lagi, dia menolong lagi, ketemu lagi, menolong lagi, ketemu lagi, menolong lagi, sampai semua tertolong. Yang dia ketemui ditolong sampai selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Baru 33 tahun setelah itu, setelah dia berangkat baru sampai di Yerusalem. Dan waktu dia ketemu Tuhan Yesus sudah ada di kayu salib. Apa yang dia punya, persembahan-persembahan. Kalau teman-temannya yang sudah datang lebih dahulu mempersembahkan Mazmur Kemenyan, dia juga membawa persembahan. Tetapi begitu sampai di hadapan Tuhan Yesus yang di atas kayu salib, semua barang-barangnya sudah habis. Dia tinggal boleh dikatakan datang dengan menyembah, hanya dengan hatinya saja. Dia menyembah kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, saya terpaksa tidak bisa membawa apa-apa karena semua yang saya punya sudah saya pakai untuk menolong. Ada yang sakit, ada yang lumpuh, ada yang mengalami penderitaan, kekurangan dan lain-lain. Dan Tuhan berkata itu di Matius 25, apa yang kamu lakukan untuk orang-orang yang paling membutuhkan atau orang-orang yang menderita, itu sama dengan seperti yang kamu lakukan untuk aku. Lalu orang itu pasti seperti yang Tuhan katakan, mari masuk ke dalam kemuliaan Bapakku. Nah ini menyambut. Jadi menyambut Natal perlu disambut. Kalau cuma kita memperingati, cuma kita wah ikut ayo Natalan, tapi tidak menyambut Tuhan, percuma. Kita perlu menyambut Tuhan. Nah mungkin ada yang tidak menyambut Tuhan. Siapa? Orang-orang Bethlehem. Waktu Tuhan masih di kandungan Maria, Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem ini cari tempat untuk penginapan. Boleh dikatakan semua orang di situ mengatakan tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Sehingga akhirnya Maria dan Yusuf hanya mendapatkan kandang. Seorang-orang di Bethlehem tidak menyambut. Apakah mereka tidak tahu? Oh mungkin karena menurut para ahli-ahli Taurat, imam-imam, mereka itu di dalam kitab Taurat mereka harusnya sudah tahu. Tapi mereka tidak menyambut, bahkan mengatakan tidak ada tempat. Nah lebih-lebih Herodes yang mengatakan mau ikut menyembah tapi tidak, padahal dia mau membunuh, itu tidak menyambut. Nah orang ini tidak menyambut. Jadi Natal ada dua respon, satu yang menyambut, dua yang tidak menyambut. Orang yang menyambut Natal atau tidak menyambut Natal itu akan berdampak di kemudian hari. Orang yang menyambut Natal dia akan beruntung besar. Mendapatkan Tuhan Yesus berarti mendapatkan keselamatan, dan mendapatkan Tuhan Yesus berarti tidak mendapatkan Tuhan Yesus berarti binasa. Maka itu Tuhan Yesus setelah melayani, Tuhan Yesus pernah menyampaikan firman Tuhan. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Jalan lebar dan jalan sempit. Jalan lebar adalah jalan di mana banyak orang bisa memasuki sana tanpa halangan, tanpa rintangan, semua bisa berjalan dengan lancar, tanpa rintangan, tanpa halangan. Itu banyak.
yang masuk situ. Tapi Tuhan berkata, jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Maka Tuhan berkata, pilih jalan yang sempit. Jalan yang sempit, jalannya rumpil, boleh katakan banyak tantangan dan lain sebagainya. Tapi jalan itu adalah jalan Tuhan, jalan menuju keselamatan. Pilihan kita sekarang ini menentukan yang akan datang. Oleh karena itu kalau sekarang ini kita di hari Natal, mari kita memilih, yaitu menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kita, dalam hidup kita, agar supaya apa? Di kelak kemudian orang yang menyambut Tuhan akan beruntung sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di Natal ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebagai contoh bagaimana menyambut Tuhan yang indah, dan yang tidak menyambut Tuhan akhirnya tidak mengalami perkara yang indah. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal 8 ayat 49 sampai ayat yang ke-56. Injil Lukas ayat 49 sampai 56. Firman Tuhan demikian. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Tuhan Yesus mendengar dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga yang terjadi itu. Kisah ini adalah kisah tentang Yairus. Memang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Natal, tapi ada pokok-pokok yang bisa kita ambil bagaimana sikap menyambut Tuhan Yesus. Natal yang perlu juga sikap menyambut Tuhan Yesus. Nah, Yairus, dia di keluarganya punya anak satu perempuan sudah remaja, umur kira-kira 12 tahun. Dan waktu itu anak Yairus ini sakit keras. Dan bahkan dikatakan mungkin melalui tabib atau apa, katakan anak ini sakitnya keras, wah ini pasti tidak lama pasti akan meninggal. Sehingga apa yang terjadi? Wah, saya percaya orang tua kalau punya anak sakitnya keras dan dikatakan karena sakitnya begitu keras, boleh dikatakan tidak ada harapan untuk sembuh, nanti akan meninggal. Wah, bagaimana pergumulannya, bagaimana susahnya. Nah, tetapi puji Tuhan, Yairus ini rupa-rupanya sudah pernah dengar, atau Tuhan Yesus pernah datang ke situ untuk menyampaikan firman Tuhan tentang kasih
karunia-Nya, tentang pertolongannya, tentang anugerahnya, tentang kepeduliannya. Dan Yairus lalu mencari Tuhan Yesus dan ketemu. Dan puji Tuhan, waktu Yairus mencari Tuhan Yesus tidak menolak. Tuhan Yesus tidak menolak, tapi Tuhan Yesus menyambut Yairus. Jadi orang yang mencari Tuhan, Tuhan senang kalau ada orang yang hidupnya, hatinya mencari Tuhan. Bukan mencari dunia, tapi mencari Tuhan. Apalagi mengutamakan Tuhan. Ini Tuhan senang. Maka Tuhan menyambut. Bahkan waktu Yairus minta, Tuhan, tolong anak saya yang sakit keras, hampir mati. Tuhan tolong. Tuhan Yesus tidak berkata, wah nanti dulu saya masih punya banyak pelayanan ini, saya masih repot ini. Oh, enggak. Segera Tuhan Yesus mengikuti Yairus. Karena Tuhan Yesus menghargai Yairus mencari Tuhan, berarti dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin ini iman percaya yang sangat-sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Natal yang perlu bagi kita adalah mencari Tuhan. Bukan untuk ikut kebaktian baik. Untuk mungkin memberikan hadiah Natal baik. Untuk menerima hadiah Natal baik, untuk mengucapkan selamat hari Natal baik, tidak salah. Tapi yang penting Tuhan. Jangan sampai cuma hura-hura, rame-rame, tapi Tuhan dilupakan. Jangan sampai. Nah, ini Yairus. Waktu itu kemudian Tuhan Yesus langsung mengikuti Yairus. Untuk apa? Untuk membuktikan kasih-Nya, untuk menolong. Tuhan bukan cuma berfirman mengasihi, tapi Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Ternyata perjalanan itu tidak langsung sampai ke rumah Yairus, tapi di tengah perjalanan tersendat. Karena ada seorang wanita yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan Yesus karena tahu orang itu membutuhkan pertolongan, maka Tuhan Yesus tidak melarang. Tidak melarang. Walaupun orang itu tidak mengatakan. Orang itu adalah seorang perempuan yang meleleh darah 12 tahun sakitnya. Dan dia karena dengar tentang nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh pengorbanan, maka dia mempunyai iman, kalau aku menjamah jubah-jubahnya pasti sembuh. Itu dia berkata dalam hatinya untuk hidupnya. Dan dia lakukan. Iman yang dilakukan menghasilkan. Waktu dia menjamah Tuhan Yesus, dia sembuh. Nah, waktu dia sudah sembuh, lalu Tuhan Yesus kemudian omong-omong, baru sedang berbicara, tiba-tiba datanglah salah satu keluarga Yairus. Lalu keluarga Yairus itu mengatakan kepada Pak Yairus, Pak Yairus, anakmu yang sakit sudah mati, percuma nyusah-nyusahkan guru, percuma, sudah tidak perlu. Mungkin dia berkata seperti itu kalau dilanjutkan. Anakmu sudah mati, tidak usah nyusah-nyusahkan guru atau nyusah-nyusahkan Tuhan Yesus. Nah, kalau seorang ayah yang cuma punya anak satu mati karena sakit keras, dan sekarang dia diberitahu di tengah perjalanan menuju ke rumahnya kalau anaknya mati, kira-kira bagaimana? Wah, saya percaya kalau secara manusia pasti dia akan berteriak-teriak. Mungkin, gimana Tuhan? Tuhan terlambat, anak saya sudah mati. Tuhan, percuma Tuhan datang. Pastinya dia mengatakan begitu, tapi tidak. Yairus pada waktu dia dengar tentang anaknya yang sakit dan sudah mati, maka dia kemudian, saya percaya, dia kemudian memandang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Tuhan Yesus berkata kepada
Yairus. Apa kata Tuhan Yesus kepada Yairus? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, katakan jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Nah, di sini Yairus dengar dua suara. Satu suara keluarga ngatakan anakmu sudah mati. Satu dengar suara Tuhan, jangan takut, percaya saja anakmu selamat, berarti juga hidup. Nah, mana yang dia pilih? Ini respon. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita harus mengambil respon. Kita seringkali dengar suara-suara dunia, suara-suara manusia, ya. Tapi juga dengar suara Tuhan yang kita percayai, yang kita ikuti yang mana? Yang kita pegang yang mana? Yang kita percayai yang mana? Seperti merayakan Natal, ada orang Natal, pokoknya Natal untuk seneng-seneng, untuk cari untung dan lain-lain sebagainya, mengkomersilkan. Tapi yang satu katakan Natal, mari kita seperti Tuhan, menyambut Tuhan dengan sungguh. Mana yang kita pilih? Ini juga Yairus waktu mendengar keluarganya berkata seperti itu, tapi Tuhan Yesus berkata seperti itu, puji Tuhan. Ini yang perlu. Natal pun kita perlu seperti ini. Yairus boleh dikatakan di sini tidak mengabaikan ucapan keluarganya, tapi dia memperhatikan dan menerima ucapan siapa? Tuhan Yesus. Kira-kira ucapan manusia sama ucapan Tuhan yang benar yang mana? Manusia itu seringkali banyak bicara, tapi tong kosong berbunyi nyaring, tidak ada wujudnya, betul? Tapi kalau Tuhan berfirman, firman Tuhan selalu omong kosong tahu ya dan amin. Oh pasti ya dan amin. Firman Tuhan pasti ya dan amin. Walaupun secara manusia, secara pikiran manusia, secara rasio manusia mengatakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan, bagi firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bagi firman Tuhan tidak ada yang tidak jadi. Semua firman pasti jadi. Maka apa yang terjadi? Maka kemudian Yairus bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke rumahnya Yairus. Lalu di dalam rumah itu ternyata sudah banyak orang sedang menangis. Kenapa? Karena anak Yairus sudah mati. Ya memang ada upacara penangisan orang-orang mati di tiap-tiap bangsa juga seringkali ada. Nah ini mereka menangis karena apa? Karena anak Yairus mati. Nah waktu Tuhan Yesus masuk, Tuhan Yesus lalu berkata juga kepada mereka. Apakah Tuhan Yesus kepada mereka? Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Waktu mereka mendengar apa yang dikatakan seperti Tuhan seperti itu, mereka mentertawakan. Manusia itu kalau dengar firman Tuhan yang tidak masuk akal, yang kira-kira bertentangan dengan pikiran, firman Tuhan itu ditertawakan. Dianggap istilahnya Jawa banyolan, geguyon. Oh Tuhan tidak pernah geguyon atau banyolan seperti itu, enggak. Apa yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Jangan menangis. Anak itu tidak mati, tapi tidur. Wah, semua mentertawakan. Banyak orang yang kalau hidup mencari Tuhan mengutamakan atau ditertawakan. Wah, masih di dunia kok utamakan Tuhan. Tuhan tuh besok-besok aja kalau mau mati. Ya, banyak orang seperti itu. Oh, jangan. Jangan seperti itu. Biarlah kita merasa butuh Tuhan itu setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun kita perlu Tuhan. Jangan kalau kita misalnya melakukan seperti itu atau diajak seperti itu, kita ditertawakan, kita kemudian
wah ya sudahlah aku tak mundur. Jangan. Natal, kalau kita diajak mengutamakan Tuhan, Natal tanpa Yesus Kristus Tuhan tidak ada artinya. Natal walaupun tidak ada apa-apa, tidak ada hiasan, tidak ada hidangan, tidak ada musik dan lain-lain, tapi ada Tuhan, semua jadi baik. Amin. Semua jadi baik. Yang menjadikan semua baik adalah Tuhan. Yang menjadikan semua indah Tuhan. Yang menjadikan semua sukacita Tuhan. Yang menjadikan semua selamat Tuhan. Semua sumbernya yang baik itu adalah Tuhan. Oleh karena itu Natal harus yang jadi panjer, pusat adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang kita cari di Natal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan cari kesenangan diri, bukan cari hiasan, bukan cari untuk tampil dan lain-lain. Itu enggak masalah. Tapi yang paling penting adalah Tuhan. Nah, waktu Tuhan ditertawakan, Tuhan tidak marah, enggak. Silakan manusia mentertawakan firman Tuhan, mentertawakan Tuhan. Tapi nanti mereka akan menanggung akibatnya, meresponi, artinya lebih mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan menolak Tuhan. Itu akan semua nanti ada responnya, ada akibatnya. Maka apa yang terjadi? Begitu Tuhan masuk ke dalam kamarnya anak yang sudah menurut mereka sudah mati, tapi Tuhan berkata tidak, dia cuma tidur. Maka Tuhan masuk dan yang diajak cuma siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan kedua orang tuanya, bapak ibunya. Bapak ibunya pasti lihat anaknya secara mata, pasti dia lihat anaknya sudah mati. Tetapi dia ingat apa yang Tuhan katakan. Jangan takut, anakmu tidak mati, cuma tidur. Dia lebih percaya firman Tuhan. Dia lebih percaya firman Tuhan. Ini sangat penting sekali. Di Natal yang penting kita perlu adalah Tuhan Yesus, firman-Nya. Maka kalau kita ibadah Natal, kita jangan ribut dengan masalah macam-macam, tapi mari kita mau ketemu Tuhan, mau dengar firman-Nya. Dan apa yang terjadi? Begitu mereka masuk melihat anaknya sudah mati, Tuhan lalu mendekati anak itu dan Tuhan lalu berkata kepada anak itu, "Hai anak, bangunlah." Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak itu bangun, hidup, bahkan kemudian bisa berdiri. Kemudian Tuhan menyuruh beri mereka makan karena sudah remaja. Anak itu hidup dan tidak hidup, masih sakit-sakitan, sakit keras apalagi tidak, tapi hidup sehat. Oh puji Tuhan. Nah, ini kalau kita merespon Tuhan, Natal merespon Tuhan dan firman-Nya, mengutamakan Tuhan, dengar-dengaran, dampaknya akan menguntungkan diri. Akhirnya, wah saya percaya keluarga itu bersukacita sekali. Anaknya yang tadinya sakit keras dalam waktu boleh dikatakan seketika itu juga sembuh, sehat, hidup. Wah, Bapak Ibu Yairus sukacita sekali. Dan saya percaya murid-murid Tuhan khususnya yang 3 itu pun ikut bersukacita. Nah, Natal, kalau kita menyambut Tuhan, tidak menolak Tuhan, kita tidak menolak Tuhan, maka damai, sejahtera, sukacita akan kita alami walaupun kita di dalam kondisi pandemi seperti yang sekarang ini.
Walaupun kita sedang mengalami keadaan yang seberat ini, tapi kalau hidup kita pusatkan kepada Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi bukan tangisan, bukan keluh kesah, tapi damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kalau Tuhan itu diutamakan, berarti kita mengasihi Tuhan. Tuhan berkata di dalam suratnya Rasul Paulus kepada sidang jemaat Rom, aku tahu sekarang Allah akan pasti ikut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang mengutamakan Dia. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perkara-perkara yang baik. Oleh karena itu, di Natal kali ini dan kemudian pun, mari kalau kita masih diizinkan untuk sebelum Tuhan Yesus datang, kita masih diizinkan merayakan Natal. Mari konsentrasi kita, pusat kita adalah Kristus Tuhan yang diutamakan, yang didengar, dijadikan patokan dalam hidup kita. Sebab apa? Katakan, kalau kita seperti itu, jiwa kita akan tenang. Maka Rasul Petrus berkata, tenang, sebab waktunya tidak lama, ya Tuhan akan datang. Ya, dan ini kita rayakan di Natal ini, di mana ini momen yang indah, supaya kita bisa tenang. Dengan tenang kita berdoa, dan doa itu di hadapan Tuhan sangat-sangat dihargai. Tuhan sangat-sangat menghargai orang yang berdoa. Tuhan sangat menghargai. Dan apa yang terjadi kalau orang seperti itu berdoa seperti Yairus, minta Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan mengabulkan, sehingga terjadi. Oleh karena itu berita Natal ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, sekalipun berjauhan dengan kami yang menyampaikan, karena ini secara streaming, tapi firman Tuhan yang Bapak Ibu sudah dengar, tangkap firman itu, pegang firman itu, pakai firman itu, respon. Di hari Natal saya mau mengutamakan Tuhan, tapi hari Natal itu bukan hanya bulan Desember, tapi setiap hari aku tahu adalah kehadiran Tuhan. Aku mau menyambut Tuhan setiap hari. Dan itu akan berdampak. Hidupku, hidup kami akan mengalami seperti Yairus, sukacita karena anaknya sembuh, hidup sehat. Oh, puji Tuhan. Tapi yang tidak, Bapak Ibu bisa lihat, orang-orang Bethlehem kemudian mengalami hal yang boleh dikatakan mencelakakan. Dan mencelakakannya bagaimana? Setelah orang Majus datang dan pulang, Herodes merasa tertipu karena tidak diberitahu. Maka orang-orang Bethlehem yang punya anak-anak, 2 tahun ke bawah, semua anaknya dibunuh. Terjadi pembunuhan kira-kira antara 40.000 anak. Coba, karena kenapa? Karena mereka tidak menyambut Tuhan Yesus. Tapi juga kalau kita baca selanjutnya, Herodes pun akhirnya mati dengan mengerikan. Kenapa? Karena tidak menyambut Tuhan. Maka oleh karena itu, kita yang perlu menyambut Tuhan supaya nanti di kemudiannya itu menguntungkan kita sendiri. Tapi menolak Tuhan atau tidak menyambut Tuhan, di kemudiannya akan sangat-sangat merugikan diri. Maka itu di momen Natal ini adalah satu anugerah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mari kita pakai untuk membuka hati kita, hidup kita, untuk menyambut Tuhan secara keseluruhan hidup kita. Kiranya melalui berita Natal ini Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama setelah mendengar firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
kalau berita Natal terus dikumandangkan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, karena Tuhan ingin semua orang mengerti tentang kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Karena Tuhan mau semua orang menerimanya, sehingga tidak ada seorang pun yang binasa, tapi semua orang diselamatkan. Maka itu Tuhan, tolong berita Natal ini yang terus-menerus disampaikan tiap saat, tiap waktu, Roh Kudus akan melanjutkan, sehingga berita Natal ini akan sangat bermanfaat, khususnya bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, khususnya juga lagi bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Maka itu Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Semua bangsaku ini pun juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini boleh dinikmati oleh semua orang, sehingga semua manusia yang mau menerimanya, sekalipun masih berjalan di dalam dunia, tidak takut, karena kuasa Allah selalu akan menyertai, dan kuasa Allah akan selalu menolongnya. Maka itu Tuhan, mari kami menyerahkan semua anak-anak-Mu Tuhan dalam tangan Tuhan, bangsaku Tuhan dalam tangan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk berita Natal yang Tuhan sudah berikan kepada kami di malam hari ini. Terima kasih, dan Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar berita Natal tentang Yesus Kristus yang hadir, yang mengasihi untuk membawa damai sejahtera, membawa keselamatan, sambut dengan segenap hatimu, sehingga hidupmu akan selalu diterangi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup penuh dengan damai sejahtera. Mulai sekarang terus sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya yang tidak lama lagi, maka terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus tidak lama lagi datang mengangkat kita masuk ke kemuliaan-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Aku bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Dan menjadi terang, Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Sungguh nyata terbit atasku.